Pak Dirut PLN, Pak Darmo, beserta jajaran PLN. Tentu yang pertama saya apresiasilah Pak Darmo terhadap beberapa hal, termasuk salah satunya adalah meningkatnya penjualan pasca pandemi. Artinya kita lihat di sini baik itu tahun 2022 penjualan tumbuh 6%, termasuk juga tahun 2021 dan juga 2023. Artinya ada peningkatan yang luar biasa terhadap penjualan PLN maupun pendapatan PLN ya. Termasuk di tahun 2022 itu sebesar 441 triliun. Tentu dalam hal ini Pak Darmo, saya tentu kalau lihat paparan ini udah luar biasa, dari awal sampai akhir semua udah mencakup, termasuk juga yang sangat menarik menurut saya pengembangan SDM tadi. Saya mau tanya sedikit Pak Darmo, yang di Cengkareng itu masih punya PLN itu ya? STT PLN betul ya? Mohon izin, itu Institut Teknologi PLN Bapak. Oke, tapi tetap di bawah PLN ya? Di bawah PLN yayasan Pak. Oh yayasan. Jadi itu tinggalan dari pembentukan suatu yayasan pendidikan Pak. Oke. Itulah yang kami bangun yang ada di Depok itu Pak. Oh yang baru ini ya? Betul Pak. Yang di kampus terpadu ya? Kampus terpadu. Saya sepakat Pak, kita akan dukung sepenuhnya. Saya lihat juga peningkatan yang luar biasa terhadap pengembangan SDM ya dari PLN, terus meningkat. Sekarang aja sudah sekitar 200 pegawai ya. Tentu kita berharap ini babak baru PLN, apalagi dengan Indonesia yang begitu besar potensi energi menurut saya, dari mulai Sabang sampai Merauke Pak Darmo. Ini menjadi satu hal yang sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan, apalagi menyangkut energi terbarukan. Yang kedua, Pak Darmo, saya lihat ini sebagai bentuk komitmen PLN dalam menuntaskan desa berlistrik 100%. Tentu saya terima kasih juga di Aceh itu selama ini memang cepat tanggap PLN, dan beberapa titik saya lihat sudah cukup langsung dieksekusi oleh PLN, termasuk juga pergantian daripada trafo-trafo yang udah puluhan tahun. Kemarin di Langsa contohnya, saya sampaikan dengan PLN, mereka gerak cepat dan segera eksekusi. Kemudian juga saya berharap juga kita minta data juga nanti Pak Darmo ya, berkaitan dengan khusus untuk tahun 2023 ini. Di sini memang saya lihat ada sekitar 134 lokasi ya kalau tidak salah ya. Bisa nggak punya gambaran Pak Darmo ini dari total desa yang belum teraliri listrik sampai 2023 dan selesai sampai tahun 2024, apakah di berikutnya? Tentu ini menjadi harapan masyarakat. Di Aceh memang saya sudah 98, sekian persen ya. Artinya saya lihat ada beberapa yang dapat laporan ke saya, khususnya di beberapa daerah itu tidak desa lagi, udah dusun. Artinya sudah di bawah desa ya. Artinya ini juga sudah ada solusi. Yang kedua, saya melihat di sini Pak Darmo berkaitan salah satu menyangkut dengan merencanakan membangun PLTS khususnya untuk daerah-daerah sulit. Ya kan, saya sangat sepakat Pak Darmo. Ketika PLN ini dilakukan, saya yakin ini jadi solusi terbaik. Kita tahu betul daerah yang memang bertahun-tahun itu karena jaringan khususnya biaya besar sekali, sehingga PLN bisa melakukan dengan membangun khususnya PLTS ini, dan saya pikir ini jadi solusi yang terbaik. Kemudian yang berikutnya Pak Darmo itu berkaitan Sabang. Saya waktu itu sudah sampaikan juga dengan Pak Novi di JM Aceh. Sabang ini menjadi persoalan yang sudah puluhan tahun, yang persoalan listrik nggak selesai-selesai, hanya diselesaikan dengan memberi alat untuk menyelesaikan, artinya turbin-turbin. Jadi saya yakin padahal di Sabang itu ada potensi yang sangat bagus menyangkut energi geotermal, dan sudah dengar sudah ada kontrak dengan PLN, tapi sampai hari ini itu belum jalan-jalan. Tolong nanti Pak Dirut, karena Sabang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah kan menjadi kawasan khusus pariwisata di sana, karena listrik menjadi kebutuhan utama.
Kalau listrik ini tidak akan maksimum di sana, saya yakin ini pertumbuhan sektor pariwisata ini nggak akan maksimum di sana. Tolong nanti Pak Dirut cek kembali, di satu sisi PLN kelebihan oversupply, di sisi lain masih ada daerah-daerah khusus itu yang sulit, masih berkurang. Saya cek memang beberapa kali, termasuk hari ini saya cek juga. Ini belum dieksekusi. Saya berharap ini bisa dieksekusi segera mungkin. Jadi sehingga persoalan PLN di Sabang ini sebagai kota pariwisata ini bisa dilaksanakan. Terakhir Pak Darmo, saya ada WA Pak Darmo berapa kali nggak pernah dibales nih. Mudah-mudahan nanti, kenapa? Karena saya penting juga berkomunikasi nih ketika darurat nih, tolong nanti dibales Pak Darmo. Sehingga karena apa? Saya ingin siap, betul kata Kang Hero tadi, kita akan jadi juru bicara PLN juga Pak. Karena saya lihat prestasi PLN ini cukup luar biasa ya Pak Kang Hero ya. Apapun yang artinya bahwa kita sepakat Pak, kita akan dukung sepenuhnya PLN ini, apalagi dengan konsep-konsep yang Bapak tawarkan ini. Karena terus terang Pak, Bapak boleh cek di daerah Aceh itu ada beberapa, khususnya di Sebulu Salam berapa itu tuh potensi energi luar biasa Pak. Bahkan beberapa perusahaan asing masuk di sana Pak. Saya tidak tahu seperti apa koordinasi dengan PLN. Jangan sampai nanti mereka masuk di sana juga bukan malah PLN yang iniin. Biarpun sebagian kan mereka supply ke PLN juga kalau tidak salah ya. Tolong dicek nanti Pak Darmo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah